Oke. Tension. Gambarnya lebih jelas lagi, Mas. Kenapa saya buat gambarnya lebih jelas? Saya carikan gambarnya yang lebih jelas supaya gede kayak ini, supaya kamu tahu perilaku lentur pada balok. Penampang baja I atau F biasanya memang digunakan sebagai balok. Pak, saya lihat Pak, ada beberapa gudang baja itu menggunakan profil I atau WF dipakai untuk kolom. Boleh apa tidak? Boleh banget, Mas. Kenapa saya bilang boleh banget? Karena profil WF itu mempunyai kekuatan lentur hanya pada satu sisi. Sisi apa? Sisi ini sumbu kuat. Sumbu. Kalau misalkan kalian punya gudang baja, ya, dan baloknya juga untuk kuda-kuda WF-nya, ya, perilakunya balok ya lentur ya, kuda-kuda pakai WF itu, maka bisa juga balok pada kuda-kuda menggunakan WF bertemu dengan kolom yang menggunakan WF juga bisa. Tapi kalau kalian mau mendesain bangunan baja, gedung, bukan gudang ya, gedung, yang kolomnya jumlahnya itu setara, ya, arah X bangunan dan arah Y bangunan, jumlah kolomnya setara ya, bangunan itu bentuknya bujur sangkar, kalian tidak bisa menggunakan profil kolom bentuknya WF. Tapi yang paling tepat bentuknya I. Ya, Mas Mbak. Ya, gambar berikut ini memperlihatkan balok penampang WF yang mengalami lentur terhadap sumbu X. Rotasi terjadi sepanjang sumbu batang, sumbu Z. Penampang dalam bidang EG dianggap telah terjadi rotasi akibat. Rotasi terjadi sepanjang batang atau sumbu Z. Diingat-ingat, ya. Sumbu batang Z. Saya mau tanya, ya, pada kalian, Mbak Alfiani Nur Aziz, sumbu X pada penampang profil ini arahnya kemana atau searah apa, Mbak? Alfiani tidak. Dalam 10 detik Alfiani tidak menjawab. PJ saya minta mencoret dari daftar kehadiran. Linda Siti, jawaban. Saya mau tanya pada Mbak Linda sebelum menjawab. Mbak Linda, sumbu ada berapa? Masih bingung nyari jawaban di internet? Kamu dalam 10 detik tidak menjawab, saya minta PJ coret dari daftar kehadiran. Jawaban. Salah benar dijawab, Mbak Linda.
10 detik tidak menjawab, saya suruh coret. Ayo, Intang, jawaban. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. PJ coretan, Linda Siti tidak hadir. Sudah saya catat semua ya, yang harus coret. Jadi kalau nanti PJ-nya tidak mencoret yang tidak menjawab tadi, berarti PJ-nya akan saya coret dari daftar kehadiran. Oke. Umar Al-Faruq. Ya. Ada berapa sumbu pada sebuah balok? Ada 3, Pak. Sumbu apa saja? Sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z, Pak. Sumbu X arahnya kemana? Sumbu X arahnya ke itu, Pak, ke kanan itu, Pak. Ke kanannya kemana, Mas? Ke kanan itu searah dengan panjang atau tegak lurus dengan panjangnya balok? Dengan arah panjangnya balok, Pak. Searah dengan panjangnya balok, Iya, Pak. bukan tegak lurus. Bukan, Pak. Oh, betul. Ya, jadi gambar ini adalah gambar penampang balok yang mempunyai 3 sumbu. Ya, Mas Mbak dengarkan. Di dalam membuat permodelan struktur ada 2 macam sumbu, umum dan sumbu khusus. Mas Mbak, bentar, ada tamu. Bentar. Saya lanjutkan lagi ya, Mas Mbak. Kalau nanti kalian membuat permodelan struktur, itu nanti ada dua macam sumbu dan sumbu lokal, Mas Mbak. Jadi kalau kalian membuat permodelan, bangunanmu itu 3 dimensi, sistem struktur, itu nanti sumbunya global. Kalau kalian di sub atau etap atau start pro, kalian akan ketemu sumbu yang ada di pojokan bangunanmu atau di tengah bangunan bagian bawah, itu nanti ada sumbu X, Y, dan Z. Ya, itu namanya sumbu global. Sedangkan pada masing-masing balok, masing-masing kolom, masing-masing plat, itu yang
bisa dikeluarkan atau bisa ditinjau itu ada dua sumbu, sumbu global dan sumbu lokal. Kalau kalian membuat profil baja ya di SAP secara otomatis, kalian bisa langsung melihat. Kamu keluarkan lokal aksis lokal. Nanti di situ ada 3 macam warna. 3 macam warna itu ada merah, putih, di SAP. Kalau misalkan kalian keluarkan warna pada sumbu lokal. Merah, putih, biru itu mewakili American flag. Warna pada bendera Amerika. Bendera Amerika kamu lihat. Kan warnanya cuma 3. Ada merah, ada putih, ada biru. American flag. Merah mewakili apa, putih mewakili apa, biru mewakili. Itu di sumbu lokal. Sumbu lokal tidak selalu sama dengan sumbu global, ya. Kalau kalian nanti membuat tower GSM atau tower radio, profilnya kan berupa siku, ya. Jadi kalian nanti harus ngecek apakah profil sikunya itu sudah benar sesuai dengan sumbu yang kalian ingin. Ya, kalau sekarang saya lihat di beberapa software, di software yang terbaru untuk tower itu sumbunya sudah ditentukan oleh bentuk atau template model yang disediakan oleh aplikasi tersebut, sehingga jarang sekali terjadi kesalahan. Kalau dulu Mas Mbak, belum template-nya tower itu masuk ke dalam aplikasi, ya, kita harus mutar sendiri sumbu lokal dari profil-profil tersebut. Karena kalau kamu punya tower 4 kaki, itu kan berbeda sumbu lokal. Karena kakinya 4 itu sikunya akan berhadapan semuanya. Itu harus kalian putar satu-satu. Yang bikin itu ngitung tower itu lama. Itu ya. Jadi sumbu kalau di penampang WF ini, ya, penampang profil ini yang ada di gambar Mas Mbak, yang searah dengan panjang itu adalah sumbu 1. Ya, sumbu X, sumbu 1. Ini kalau ada di local axis, bukan di global axis. Ini adalah sumbu. Yang ke atas itu Y atau sumbu kuat. Sedangkan yang tegak lurus dengan penampang F ini adalah Z. Ya. Maksudnya gambar X, Y, dan Z ini tidak sama, ya, dengan apa yang kita pikirkan, apa yang saya sampaikan, karena ini menggambarkan kondisi secara penampang itu secara memanjang, ya. Makanya kalian, ya, kalau melihat SAP bukan X, Y, Z, tapi 1, 2, 3, sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3. Ya. X itu 1 lokal aksis, Y yang ke atas itu sumbu 2, Z itu yang ketiga adalah tegak lurus terhadap penampang ini. Makanya ya, di narasi yang saya taruh ini, ya, rotasi terjadi sepanjang sumbu batang Z. Ya, rotasinya itu terjadi sepanjang sumbu batang. Rotasi itu adalah sumbu putarnya. Ya, kalau kamu itu belajar, ya, 3 sumbu pada jari lengan kirimu, ya, kamu tekuk jari manis dan jari kelingking, kamu buka jari telunjuk, jari tengah, dan jari jempol, ya, jempol, jari, ya. Jari telunjuk, ini ya, kalau jari kamu buka tangan kirimu, jari telunjuk itu adalah sumbu kuat, sumbu 1. Jempolmu yang ke atas itu adalah sumbu ke atas, ya, 2. Sedangkan jari tengahmu itu menghadap badanmu, itu sumbu 3 atau sumbu Z.
sebagai pusat rotasi. Ya, ini berbeda ya dengan yang ada di gambar. Itu ya, saya jelaskan yang ada di sub dengan yang ada di gambar. Kalau di sub, ini saya jelaskan ya, X itu adalah sumbu yang searah dengan batang. Itu satu. Yang ada di sub ya. Sumbu Y yang searah dengan profil ke atas. Profil ke atas. Profil sumbu kuat namanya ini. Sumbu Y. Sumbu Z itu adalah profil yang tegak lurus dengan gambar ini. 3. Makanya kalau di sub ya, biar kalian tidak salah di kemudian hari, di sub momen itu tidak ada tulisannya momen Z, tapi momen 33. Berarti sumbu Z itu adalah pusat rotasinya adalah ini, arah tegak lurus terhadap profil. Dia sumbu rotasi, sumbu perputaran. Oke, Mas Mbak, ya. Paham semuanya? Umar Faruk, kamu present? Mau bertanya? Sih, Pak. Ini tadi yang Linda City itu udah jawab, Pak, tapi di kolom komentar karena mic-nya error itu, Pak. Mic-nya error ya di servis nih toh, Miki. Oke, Linda berarti masuk dalam daftar kehadiran ya, PC. Ya, Pak. Karena Terima kasih, mic-nya Pak. error. Ada temannya yang memberitahu, ternyata di kolom chat Linda menjawab, ada 3. Jadi begitu ya, Mas Mbak. Nanti kalau misalkan kalian belajar sub, etap, atau stat pro, hati-hati ya. Yang dicari itu adalah M33 untuk momen. Yang kemudian dilihat untuk geser adalah P22. Kalau kalian melihat M22, berarti balokmu ini melengkungnya bukan ke bawah, tapi ke samping. Oke, begitu ya. Kalau kalian melihat gambar ini bingung, kalian mendengar penjelasan saya. Ya, bisa juga gambar ini dengan penjelasan saya tidak sama. Karena gambar ini dengan sub juga tidak sama persis. Gambar ini membingungkan. Tapi gambar ini adalah gambar yang paling jelas dari 3 buku yang saya pegang. Jelaskan terhadap kronologis adanya momen lenturan pada balok. Gitu ya. Dan ya, gambar A, B, C, dan D adalah gambar diagram tegangan pada penampang yang momennya ditingkatkan. Nah, gambar ini loh. Inilah, ya. Gambar tegangan-tegangan dari pembebanan yang ditingkatkan. Pada penampang yang momennya ditingkatkan secara perlahan-lahan. Oke, gitu ya. Itu sampai gambar D, dia mengalami leleh sempurna. Semua penampangnya mengalami leleh pada area tekan maupun pada area mengalami plastis. Ini ya, ini adalah pada gambar elastis, ini pada gambar yang sebagian mengalami plastis. Kalau yang tadi kan gambarnya cowok ya, Mas Mbak. Ya, A, ini kondisi elastis sempurna. Kemudian B, serat luar leleh. Kamu lihat ini garis putus-putusnya. Serat luar itu berarti pada bagian paling bawah, serat paling bawah. Ini serat paling atas. Itu sudah leleh. Berarti profil WF ini yang bagian atas, nempel atas dia leleh. Tapi badannya belum mengalami leleh. Sedangkan yang gambar C, badan maupun sayapnya mengalami leleh. Badannya sebagian. Sedangkan gambar yang terakhir, ini semua pada penampang
sayap, dan semua pada penampang badan mengalami leleh. Baik itu leleh karena tarikan ataupun leleh karena tekanan. Oke, ya. Ini ya gambarnya kue tok ini. Nah, ini tadi gambar yang nomor 3. Gambar nomor 3. Ini ya. Ini gambar yang nomor 3, ini nomor 3, ini juga nomor 3. Tapi nomor 3 ini pada bagian sedikit badan, tapi pada penampang sayapnya dia tertekan sempurna. Ini tertarik sempurna. Pada bagian ini badannya sebagian tertekan, yang ini sebagian tertarik. Gambar yang bawah hampir semua pada bagian badan tertarik dan tertekan. Ini masih ada yang putih, berarti masih ada yang leleh. Jadi yang gambar putih ini elastik, area elastik, zona elastik. Ya, tapi nanti kalau misalkan ini terjadi, ya ini sempurna seperti ini diagramnya, ya, seperti ini, berarti yang bagian bawah tertarik sempurna, yang bagian atas tertekan. Ya. Ini kemarin disampaikan oleh Pak Ari apa tidak, Mas? Lebih dari F3 nih, Mbak. Kemarin Pak Ari bilang sudah diajarkan, Mas Mbak, F2 dan F3 yang sudah disampaikan. Ini lebih dari F3. Pak Ari kemarin yang diajarkan apa, Mas Mbak? Ada file yang dibagikan enggak Pak Ari ke saya, ke kamu, ke kalian? Ada, Bapak. Ya, pocon mana? Karena Pak Ari masih mengajarkan sampai F3. Oke, kalau Pak Ari membagikan materi tersebut, saya minta kalian membaca sendiri buku. Ya. Kemudian ada kondisi batas yang diperhitungkan dalam menentukan kuat lentur nominal pada elemen atau pada member balok. Adanya kelelehan penampang dan ada tekuk lokal dan tekuk lateral. Tekuk lateral itu biasanya pada badan, tekuk lokal itu biasanya pada sayap, sedangkan kelelehan penampang itu bisa pada sayap maupun bisa dua. Ya. Untuk tekuk lokal pada batang tekan itu berbeda dengan tekuk lokal pada balok yang menerima lentur, di mana pada bagian plat penampang yang menerima tekan itu biasanya mengalami tekuk, sedangkan pada balok yang mengalami lentur itu bisa terjadi pada bagian badan maupun bagian sayap. Ya, tapi kalau batang tekan, tekuknya itu biasanya, puntirnya itu biasanya dominan pada badan. Sedangkan pada balok lentur bisa pada badan, bisa pada sayap saja. Batas maksimum rasio lebar dan tebal plat badan maupun plat akan saya definisikan ya lebih besar dibandingkan rasio untuk batang tekan saja. Kondisi batas tekuk lateral pada badan ditinjau dengan membagi balok menurut panjang batang yang tertekan secara lateral dan yang menghasilkan kurva daerah kuat lentur nominal, momen nominal, seperti pada gambar di bawah. Itu ya. Jadi kalau kalian punya ini arah X, Z, X, Y. Ya. Jadi kalau kalian melihat penampang, kalau dia tertekuk pada nomor 3 tadi, ya, tertekuk pada nomor 3 ini, tekuk lateral, torsi, itu yang terpuntir kabeh ini. Tapi kalau nomor 2, tekuk lokal, itu yang tertekuk hanya ininya saja, flange-nya saja.
Ya, akibat beban yang tidak pada sumbunya, ya, dia mengalami itu. Tapi kalau nomor 3, tekuk lateral, itu yang tertekuk adalah semuanya dari profil tersebut. Sehingga kalau kamu melihat potongan penampangnya ini, lihat dari samping ya, arah X, Z, atau ini X jadi arah tegak lurus ya, ini arah apa itu, sumbu lemah. Dia mengalami Permisi Bapak, Ah, kemarin katanya Bapak sampai jam 8.15 ya, karena kelas D juga ada matkul EBK sampai jam mulai 8.40. EB kamu berapa? Jam berapa? Jam 8.40 Pak. 8.40. Sekarang jam Ya, berapa? 8.35. 8.35. Ntar lagi mulai ya. Oke, saya close ya. Berarti kalian nanti ya, Mas, Mbak. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Ya, berarti kita sudah kuliah 95 menit. Ya, Mas, Mbak. Ini pengganti tatap muka yang ke-9. Berarti nanti ada pengganti tatap muka yang ke-11. Tatap muka yang ke-10 pada saat libur lebaran nanti saya kasih tugas ya. Oke, begitu. Jadi nanti coba kalian baca kelainan penampang, tekuk lokal, dan tekuk lateral torsi ya. Ini pengganti yang ke-19 kuliah yang sekarang ini. Besok pagi kita kuliah pengganti minggu yang ke-11. Gitu ya, Mas Mbak semuanya. Terima kasih sudah diingatkan. Tadi Mbak yang akan kuliah estimasi biaya konstruksi jam 8.40. Ya, mohon maaf saya lupa. Sehingga pertemuan hari ini saya akhiri ya. Kalau ada pertanyaan, pertanyaannya besok saja. Ya, Mas Mbak semuanya yang hadir hari ini 125, yang tidak hadir berarti agak banyak ya. Dan diberi catatan siapa tadi yang tidak menjawab, tulisi di kolom keterangan tidak menjawab. Ya, yang off cam juga PJ diberi tulisan keterangan, kameranya dimatikan. Jadi begitu Mas Mbak semuanya. Besok kita kuliah pada tadi materinya 1, 2, 3 ya, kelainan penampang, tekuk lokal dan tekuk lateral torsi. Mas Mbak semuanya saya akhiri sekarang jam 8.35 pas ya, berarti sudah 95 menit. Selamat pagi dan melanjutkan kuliah yang lain bagi yang punya kelas EBK.